Nyebelin banget deh. Baru hari pertama libur sekolah, aku udah bosan banget di rumah. Yes, kenapa sih? Aku gak punya teman. Kenapa gak ada yang bisa aku ajak jalan ke mall? Yes, nyebelin banget deh. Oh iya, kan aku punya Rafin. Aku bisa ajak dia jalan-jalan ke mall dan nyuruh dia buat traktir aku makanan di situ. Oke, aku bakal telepon Rafin sekarang. Juli, ngapain dia nelpon? Halo? Rafin, lo lagi ngapain, Vin? Lo kenapa, ha? So imut banget? Yes, gue gak so imut ya, Vin. Gue tuh lagi ngomong dengan normal. Lo pasti gak punya temen kan? Makanya lo nelpon gue sekarang. Yes, so tau banget ya lo, Vin. Kelihatan banget sih. Kenapa? Lo gabut di rumah? Iya, gue lagi gabut banget. Lo gak mau ngajak gue pergi, Vin? Oke, gue gak mau ngajak lo pergi. Nyebelin banget ya lo, Vin. Lo seriusan? Gak mau ngajak gue pergi? Enggak lah, siapa juga yang mau pergi sama cewek tantruman kayak lo? Yes, yaudah. Kalau kayak gitu, gue bakal pergi sama yang lain. Jangan! Pergi sama gue aja. Lo gak boleh pergi sama yang lain. Maksud lo? Lo emangnya siapa, ha? Berani banget sih ngatur gue? Kenapa gue gak boleh pergi sama yang lain? Ya gak boleh aja. Emangnya lo punya teman lagi selain gue? Nggak juga sih. Ya udah, makanya sama gue aja perginya. Ih, tau gitu dari tadi kayak bilangnya kenapa bertele-tele banget sih mau ngajak gue pergi? Ya, biar seru aja. Rafin! Bapak? Vin? Vin! Tadi kayak suara bapaknya Rafin. Bapaknya Rafin lagi marah-marah ya? Dasar anak pungut! Dasar anak bodoh! Sakit, Pak. Sakit. Rafin? Rafin ditampar sama bapaknya. Surya, cukup Surya. Ini semua gara-gara kamu, Bianca. Gara-gara kamu memungut anak bodoh ini, aku jadi malu di acara sekolahnya Rafin. Biasa saja. Tapi karena kamu bukan darah dagingku, aku jadi marah sekali sekarang. Vin, sudah anak pungut, gak bisa buat bangga. Bodoh sekali ya kamu, Rafin. Menyusahkan sekali kamu. Ini semua gara-gara kamu, Bianca. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak memungut anak yang bodoh seperti ini, aku tidak akan malu, Bianca. Harusnya kamu itu memungut anak yang pintar. Maaf, Surya. Ingat ya, Rafin, kamu itu cuma numpang di sini. Aku sudah memberikan kamu uang dan fasilitas yang mewah. Seharusnya kamu tahu diri, Rafin. Kamu itu cuma anak pungut. Harusnya kamu tidak bodoh dan tidak membebani aku. Kenapa? Menyebalkan sekali kamu. Beban sekali ya kamu, Rafin. Aku marah sekali karena ternyata kamu hanya anak pungut yang bodoh. Ya ampun, Rafin. Surya, cukup Surya. Kasihan Rafin ya, Surya.
Rafin, pergi. Rafin, ibu cuma mau ini semua gara-gara ibu. Aku jadi kayak gini. Itu semua karena ibu. Lebih baik ibu pergi sekarang. Vin, dimatiin sama dia. Kasian banget sih Rafin. Aku pernah ada di posisinya Rafin. Dia nggak bodoh dan nggak berguna. Tapi aku emang bodoh sih. Ya Rafin juga emang bodoh. Kita kan emang sama-sama bodoh. Iya, sama apa sih gue? Kenapa gue tiba-tiba sok peduli gini sama Rafin? Yes. Kamu suka ya cu sama Rafin? Nenek, sejak kapan nenek ada di sini? Sejak tadi, cu. Nenek nggak bisa dengar sih apa yang diomongin sama Rafin. Tapi nenek dengar dari omongan kamu. Kayaknya Rafin lagi ada masalah ya? Iya, Nek. Kasian banget Rafin. Tumben sekali ya kamu perhatian sama seseorang, cu. Feeling nenek nggak mungkin salah. Kamu suka kan, cu? Sama Rafin? Apaan sih, Nek? Aku tuh gak suka ya sama dia. Aku itu gak mungkin suka sama orang sok ganteng kayak Rafin. Gak usah bohong kamu, cu. Yes, gak ada ya, Nek. Yes. Kamu dengerin omongannya nenek. Sekarang, kamu ke rumahnya Rafin. Dan bantu tenangin dia. Tenangin? Iya. Pasti dia bakal seneng banget. Kalau ada yang nemenin dia di saat dia lagi susah seperti ini. Dan akhirnya dia bakal suka sama kamu. Apaan sih, Nek? Aku tuh gak ada ya suka sama Rafin, Nek. Pembohong. Yes, Nenek, aku tuh gak ada ya suka sama Rafin, Nek. Yes, bisa-bisanya Nenek mikir aku itu suka sama Rafin. Yes. Tapi benar juga ya kata Nenek. Rafin pasti butuh seseorang yang nemenin dia hari ini. Yes, aku harus nemenin dia. Tapi bukan berarti aku suka sama dia. Yes. Kelihatan banget dia suka sama Rafin. Tumben banget ya. Dia kelihatan tulus suka sama seseorang. Gue udah lelah banget di rumah ini. Semenjak gue tahu gue bukan anak kandung ibu dan bapak, semuanya berubah. Bapak jadi lebih sering marah-marah ke gue. Dan ibu, gue udah gak percaya lagi sama ibu. Mereka semua ternyata palsu. Gak ada yang benar-benar baik sama gue. Gue gak bisa diem aja kayak gini. Gue harus cari orang tua kandung gue. Siapa tahu mereka bisa nerima gue dengan baik dan mau memperlakukan gue dengan baik. Gue harus cari mereka. Gue harus bisa menemukan mereka supaya gue tahu siapa sebenarnya orang tua kandung gue. Gue bakal cari mereka sekarang. Rafin? Apa sih, San? Rafin mau kemana? Mau pergi. Kenapa? Pergi kemana? Bukan urusan lo. Mencurigakan sekali ya? Apa jangan-jangan Rafin mau mencari tahu tentang orang tua kandungnya? Aku harus selidiki ini. Apaan sih asisten itu? Kepo banget jadi orang. Feli, lo ngapain sini? Nyari lo lah, Vin. Nyari gue. Ngapain lo nyari gue? Nih. Ini buat lo. Apaan itu? Lo bawain apa buat gue? Ini sebanyak nanya banget sih. Gue harus ngasih tahu apa yang gue bawain buat lo. Yalah, gue itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bisa aja kan lo itu mau ngeracunin gue. Makanya, lo harus ngejelasin apa yang lo bawa. Yes! Nih, yang pertama gue bawain lo susu coklat. Susu coklat? Buat apa? Biar lo happy.
Katanya coklat bisa bikin happy. Tadi gue dengar, lo kayaknya dimarah kan sama bapak lo. Lo harus minum ini, supaya lo lebih happy. Terus gue bawain lo roti juga. Lo habis marahan sama bapak lo, pasti lo gak mau kan makan di rumah. Yaudah gue bawain ini, supaya lo bisa nyemil. Yang terakhir, nih, plaster luka. Buat apaan? Tadi gue denger lo ditampar. Kalau ada luka, lo pakein aja ini, biar cepet sembuh. Lo ternyata perhatian juga ya sama gue. Yes, enggak ya, nggak usah sok kepedean. Gue beli ini pakai uang ya, jadi lo harus balikin semua uangnya ini. Oke, gue bakal balikin duitnya nanti. Makasih ya. Ini ambil nih. Oh iya, gue yang ngasih ini bukan berarti gue suka sama lo. Lo gak usah kegeeran ya, Vin. Ini ambil. Kalau suka juga gak apa-apa. Karena gue banyak yang nyukain. Kenapa? Karena gue adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ilfil banget gue sama lo, Vin. Lo mau kemana, Vin? Lo mau kabur ya? Dari rumah? Bukan. Gue mau melakukan misi pencarian sekarang. Pencarian? Pencarian apa? Pencarian bakat? Bukan. Gue mau cari orang tua kandung gue. Gue udah capek banget di sini. Semenjak semuanya tahu kalau gue bukan anak kandung mereka, gue benar-benar gak dihargain lagi di sini. Makanya lo mau cari orang tua kandung lo? Ya, gue mau tahu mereka siapa dan kenapa mereka nggak buang gue. Kayak udah gak ada yang sayang lagi sama gue. Gue udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Tenang aja, Vin. Lo masih punya gue kok. Gue gak bakal ninggalin lo. Gue bakal temenin lo sekarang buat cari orang tua kandung lo. Lo tahu harus kemana sekarang? Gak tahu. Lo ingat? Lo katanya dilahirin di mana? Di rumah sakit Indra Persada. Katanya gue dilahirin di rumah sakit itu. Oke, kita ke situ aja dulu sekarang. Siapa tahu lo bisa nemuin sesuatu di situ. Semangat ya, Vin. BTW, Vin, gue nebeng ya. Gue nggak bawa kendaraan soalnya. Iya. Ayo. Vin, lo nggak ngasih gue helm, Vin? Rambut gue bisa kusut, Vin, kalau nggak pakai helm. Yes. Ternyata benar. Raffin mau mencari tahu tentang orang tua kandungnya, dan Feli ikut membantu. Aku harus kasih tahu ini ke Nyonya Bianca. Menyedihkan sekali hidupku sekarang. Aku sudah tidak punya uang lagi. Dan aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah tidak pernah memberikan aku uang lagi. Hampa sekali hidupku. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Nyonya Bianca? Asisten? Ada apa, asisten? Ada hal penting, Nyonya, yang harus saya sampaikan kepada Nyonya Bianca. Apa itu, asisten? Di Raffin, Nyonya Bianca. Di Raffin sedang menyelidiki tentang orang tua kandungnya. Apa? Di Raffin sekarang sedang menuju rumah sakit Indra Persada untuk menggali informasi. Rumah sakit itu? Tidak apa-apa, asisten. Tidak apa-apa. Nanti kalau dia mengetahui sesuatu bagaimana, Nyonya Bianca? Di sana tidak ada informasi apapun yang bisa didapatkan oleh Raffin. Rumah sakit itu sudah kita bayar kan, asisten? Makanya tidak mungkin Raffin bisa menemukan informasi apapun di situ. Ya juga sih, Nyonya. Suster dan dokter yang dulu membantu kita juga sudah kita bayar kan, asisten? Iya, Nyonya Bianca. Suster yang membantu pura-pura lahiran di Raffin itu sudah kita bayar, Nyonya Bianca. Harusnya aman sih, asisten. Selama dia tutup mulut. Raffin tidak mungkin mengetahui sesuatu. Kalau begitu sekarang kita harus ngapain, Nyonya? Tidak usah ngapa-ngapain, asisten. Kita diam saja di sini. Siap, Nyonya Bianca? Oh ya, Nyonya Bianca,
Tadi Derafin pergi bersama Feli. Feli katanya mau membantu Derafin. Feli? Iya, Nyonya BNK. Dan sepertinya Feli suka dengan Derafin. Wah. Berita yang sangat mengejutkan sekali ya, asisten. Berani sekali ya orang itu. Suka sama anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Terus ngapain di sini? Tanya sama susternya. Informasi tentang kelahiran Rafin Mandala di rumah sakit ini. Gitu aja? Iya. Siapa tahu di rumah sakit ini ada informasi yang bisa kita dapetin. Oke. Permisi. Iya, Dek. Ada bisa saya bantu? Dulu aku dilahirin di sini. Aku mau cari informasi tentang kelahiranku. Oh, baik. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Adik? Rafin Mandala. Lahir tanggal 23 November. Baik, Dik. Tunggu sebentar ya. Saya cari tahu dulu informasinya. Vin. Kenapa? Gue harus ke toilet dulu ya, Vin. Bye, Vin. Vel. Bisa-bisanya ya. Di saat kayak gini, dia pergi ke toilet. Adek, anak dari pejabat tertinggi di negara ini ya? Iya. Wah, titip salam ya buat orang tuanya, Dek. Gimana informasi tentang aku? Udah dicari tahu? Sudah, Dek. Tunggu sebentar. Jadi informasi yang bisa saya dapatkan di sini, Adek itu dilahirkan oleh ibu bernama Bianca Mandala, kemudian ditemani oleh Bapak Suryo Mandala. Hanya itu informasi yang tersedia di komputer ini. Gak ada informasi lebih lanjut lagi? Nggak ada, Dek. Adek emangnya mau cari tahu tentang apa ya? Kalau di sini sih ada informasi tentang suster dan dokter yang membantu lahiran Adek waktu ini. Gak usah, gue nggak mau tahu yang itu. Suster, ini data pasien hari ini ya? Songong banget sih anak itu. Iya, Bu, kepala suster. Terima kasih ya, Bu. Lagi julitin siapa sih kamu? Itu si Rafin Mandala, Bu. Tapi songong banget orangnya, Bu. Saya jadi males deh ngeladenin dia, Bu. Ternyata ibu ya waktu ini yang ngebantu lahirannya Rafin Mandala. Ini datanya ada di komputer loh, Bu. Pasti dia mencari kebenaran tentang kelahirannya dia. Maksud ibu? Nggak ada. Saya permisi ya. Dimana lagi gue cari tahu tentang orang tua kandung gue? Kenapa gue nggak punya informasi sedikit pun sih? Dek, kenapa? Kursinya jangan digetar-getarin, Dek. Nenek jadi pusing ini, Dek. Maaf, kamu sepertinya lagi ada masalah. Kenapa, Dek? Cerita sama nenek. Cerita? Ngapain aku cerita sama nenek? Nanti kalau cerita aku disebarin gimana? Gak mungkin, Dek. Nenek gak mungkin sebarin cerita kamu. Dari mana aku bisa tahu kalau nenek gak bakal nyebarin? Karena nenek sebentar lagi bakal meninggal dunia. Nenek kena kanker pankreas. Dan kata dokter, umur nenek tidak lama lagi. Makanya kamu cerita saja sama nenek. Siapa tahu nenek bisa bantu kamu. Gini-gini ya, nenek itu punya uang yang banyak. Triliunan uang nenek. Jadi kalau kamu punya masalah sama uang, nenek pasti bisa bantu kamu. Masalahku gak bakal bisa diselesaikan dengan uang. Gak bisa. Memangnya seberat apa masalah kamu? Aku baru tahu kalau ternyata orang tua aku selama ini bukan orang tua kandungku. Dan setelah aku tahu itu,
mereka langsung jahat sama aku. Sekarang aku mau nyari tahu tentang orang tua kandungku. Tapi aku gak punya informasi sedikit pun tentang mereka. Kayak mereka gak sayang sama aku. Makanya mereka gak pernah cari aku selama ini. Kamu jangan langsung mikir kayak gitu, Dek. Maksudnya nenek? Kadang orang yang tidak pernah datang ke kehidupan kita bukan berarti dia tidak sayang dengan kita. Tapi kalau sayang, harusnya mereka cari aku, Nek. Belum tentu mereka bisa. Bisa saja mereka itu terhalang oleh sesuatu. Bisa saja mereka terpaksa oleh keadaan. Atau bisa saja mereka sebenarnya ingin bertemu, tapi tidak pernah punya kesempatan. Jadi sebelum kamu tahu semuanya, jangan pernah membenci mereka. Tapi sakit, Nek. Rasanya sakit banget. Aku ngerasa aku gak punya siapa-siapa sekarang. Kamu masih punya diri kamu sendiri. Dan selama kamu masih mencari kebenaran, itu artinya kamu belum benar-benar sendirian. Kamu cari orang tua kandung kamu, tapi jangan cari mereka dengan hati yang penuh benci. Kenapa? Karena kalau ternyata mereka punya alasan yang menyakitkan, kamu akan menyesal nanti. Karena sudah membenci mereka duluan. Dan kalau mereka memang ternyata salah, setidaknya kamu sudah tahu kebenarannya. Dan kamu akan berhenti mencari tahu itu lagi. Nenek yakin aku harus tetap cari mereka? Iya, kamu berhak tahu kamu berasal dari mana. Tapi satu hal, kalau nanti kamu memang menemukan sesuatu, jangan sampai itu membuat kamu kehilangan dirimu sendiri. Maksud nenek? Kamu boleh sakit hati, kamu boleh marah, tapi jangan berubah menjadi orang jahat hanya karena sakit hati. Karena orang yang paling kuat itu bukan orang yang tidak pernah menangis, tapi orang yang tetap baik padahal dunianya pernah dihancurin. Sepertinya kamu itu anak baik. Nenek kan baru kenal sama aku. Kenapa nenek bisa bilang aku anak baik? Karena orang jahat gak akan sedih waktu mencari orang tuanya. Kamu itu cuma anak yang lagi terluka. Makasih ya, Nek. Nasihatnya. Sama-sama. Semoga penyakitnya nenek cepat sembuh. Oh ya, Nek. Keluarga nenek udah tahu? Belum. Mereka belum tahu. Loh, kok nenek nggak bilang? Nenek gak mau mereka sedih. Tapi mereka bakal lebih sedih kalau tahu semuanya terlambat. Aku aja sakit banget, Nek. Karena nggak tahu apa-apa tentang hidupku sendiri. Jadi nenek, jangan bikin keluarga nenek ngerasain hal yang sama. Kasih mereka kesempatan, Nek, buat nemenin nenek sekarang. Mungkin nenek pikir, nenek lagi ngelindungin mereka sekarang. Padahal bisa aja, mereka pengen ada di samping nenek sekarang. Kalau nenek emang sayang sama mereka, nenek harus jujur. Kamu benar juga ya. Aku nggak tahu keluarga nenek itu siapa. Tapi aku yakin, mereka itu sayang sama nenek. Cucu nenek pasti bakal marah kalau dia tahu neneknya menyembunyikan hal sebesar ini. Ya biarin mereka marah dulu. Yang penting, mereka tahu nenek masih ada. Kamu ini padahal lagi sedih, tapi masih sempat menasihati nenek. Nenek juga kayak gitu. Lagi sakit masih sempat nasihatin aku. Berarti kita sama-sama keras kepala ya. Kayaknya iya, Nek. Nek, nenek nggak apa-apa? Gak apa-apa.
Nenek cuman harus balik ke rumah sakit sekarang. Mau aku antar, Nek? Gak usah, nenek bisa sendiri kok. Ya, Nek. Kamu juga lanjutkan ya misi pencarian kamu. Dan ingat, jangan mencari kebenaran untuk membenci, tapi mencari kebenaran untuk ketenangan diri kamu. Semoga kamu menemukan orang tua kandung kamu ya. Makasih ya, Nek. Dan Nenek juga harus berani cerita sama keluarga Nenek. Nenek akan coba. Aduh, sakit banget perutku. Ini pasti gara-gara mie bacotan yang aku makan kemarin. Terus banget. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!